Pemerintah dan DPR dalam waktu dekat berencana mengesahkan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RKUHP. Rencana ini banyak ditentang masyarakat sipil karena prosesnya dianggap tidak transparan. Berdasarkan data yang dihimpun dari cnnindonesia.com, berikut beberapa pasal kontroversial dalam RKUHP itu. Yang pertama, penghinaan presiden. Menghina presiden dan wakilnya dapat dipenjara paling lama 3 tahun 6 bulan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 218. Kedua, hukuman mati. Kemenkumham menyebut pidana mati tetap dipertahankan pada pasal 67, 98, 99, 100, 101, dan 102. Pasal ini bukan pidana pokok, melainkan bersifat khusus. Ketiga, penodaan agama. Orang yang dianggap melakukan penodaan agama dapat dipenjara paling lama 5 tahun. Ketentuan itu tertuang dalam pasal 304. Keempat, kontrasepsi. Orang yang memperlihatkan, menjual dan menyebarkan informasi untuk mendapatkan kontrasepsi kepada anak dapat dipidana denda. Ketentuan ini dalam pasal 414. Kelima, aborsi. Dalam pasal 415, orang yang mempertunjukkan dan menawarkan untuk menggugurkan kandungan dapat dipenjara sampai 6 bulan. Keenam, gelandangan. Kemenkumham menyebut pidana ini tetap ada dan tertuang dalam pasal 431 dan tidak ada perubahan. Dan yang berikutnya, ketujuh, perzinahan. Orang yang dianggap berzina dapat dipidana penjara sampai 1 tahun. Ketentuannya ada dalam pasal 417. Kedelapan, kumpul kebo alias kohabitasi, pidana sampai 6 bulan atau denda kategori 2, siap menanti orang yang dianggap tinggal bersama sebagai suami istri di luar perkawinan. Ketentuan itu dibuat pada pasal 418. Kesembilan, penghinaan pengadilan tertuang dalam pasal 280. Orang yang dianggap menghina pengadilan dapat dipidana denda paling banyak kategori 2. Ke-10, pembiaran unggas. Pasal 277 mengatur pidana untuk orang yang membiarkan unggas yang diternaknya berjalan di kebun atau tanah yang telah ditaburi benih atau tanaman milik orang lain. Yang terakhir, hukum yang hidup dalam masyarakat atau living law. Pidana ini tertuang dalam pasal 2 dan pasal 595. ICJR menilai living law beresiko dijadikan alasan aparat dalam menghukum seseorang yang melakukan tindak pidana adat.